Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Ia menyegarkan jiwaku. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Pemirsa dimanapun berada, sepanjang hidupnya Daud dikenyangkan dengan yang namanya masalah, penderitaan dan pergumulan. Pergulatan hidup yang dijalaninya tidak hanya sehari dan 2 hari, bukan juga 1 minggu atau 2 minggu, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Daud begitu dekat dengan bayang-bayang maut, sebab ia harus lari dari sana kemari untuk menghindari kejaran Raja Saul. Ketika dalam pengejaran, Daud berulang kali dikhianati oleh orang-orang yang di sekitarnya, termasuk orang Kehila yang jelas-jelas ditolongnya. Daud bahkan harus berpura-pura tidak waras pikirannya. Saat Saul mati, bukan berarti masalahnya selesai, sebab masalah tidak hanya datang dari Saul, tapi juga datang dari keluarganya sendiri. Daud mengetahui anaknya memperkosa anaknya yang lain. Lihat Amnon dan Tamar. Dia juga melihat anaknya saling bunuh. Lihat Amnon dan Absalom. Bahkan Daud dikudeta oleh Absalom dan harus melarikan diri. Dari pergulatan yang seperti itu, tak heran Daud lelah dalam hidupnya. Ia lelah karena setiap saat harus berada di lembah bayang-bayang maut. Dalam keletihannya, Daud menjadikan Tuhan sebagai pemulih jiwa. Daud membayangkan seperti itulah yang dilakukan seorang gembala ketika melihat domba-dombanya mengalami kelelahan, yaitu membimbing ke air yang tenang, supaya domba-dombanya bisa beristirahat dan merasakan kesegaran kembali. Alkitab terjemahan Indonesia menulis ayat 3 seperti ini. Ia menyegarkan jiwaku. Tetapi Alkitab versi King James menulis seperti ini. Ia memulihkan jiwaku. Tuhan memulihkan kekuatannya kembali. Tidak jarang kita mengalami seperti Daud. Kita letih dalam menjalani kehidupan. Jika itu yang terjadi kepada kita, jadikanlah Tuhan sebagai rest area bagi jiwa kita. Istirahatlah dalam hadiratnya, sebab dalam hadiratnya kita akan mendapat kekuatan baru. Persis seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hanya Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita dan memulihkan kekuatan kita kembali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus.
Kita boleh baca Alkitab kita, Mazmur 23 ayat 3. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Alangkah indahnya ayat ini. Bukankah indah jika Tuhan sendiri yang menuntun langkah kita? Seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya. Domba adalah binatang yang lemah. Bisa dikatakan bodoh karena mudah tersesat. Jika tersesat bisa berbahaya. Bisa-bisa tergelincir ke jurang yang dalam dan selesai sudah. Bersyukur ada gembala yang menuntun domba-domba tersebut ke jalan yang benar. Jika Sang Gembala Agung menuntun jalan kehidupan kita, maka amanlah hidup kita. Saya rasa kita semua akan mengaminkan pernyataan tersebut. Namun jika kita membaca ayat selanjutnya, kita dibuat terkejut. Coba lihat kemana Gembala Agung menuntun langkah kita. Kita dituntun berjalan ke dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Apa artinya? Berjalan bersama Tuhan tidak selalu berarti mulus-mulus saja. Ketika Tuhan menuntun langkah kita, bisa saja Dia membawa kita menuruni lembah yang curam maupun mendaki gunung yang terjal. Orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah, dari pergumulan. Walau demikian, ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menyertai kita. Lembah kekelaman memang menakutkan, tapi selama Tuhan beserta dengan kita, maka amanlah kita, tenang dalam badai, aman dalam lembah bayang-bayang maut. Itulah yang dirasakan Daud ketika ia berulang kali dalam posisi yang terjepit dan nyaris celaka. Ia begitu dekat dengan kematian, tapi Tuhan selalu meluputkannya. Jika hari ini kita sedang dalam masa sulit, percayalah akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika pergumulan terasa begitu berat untuk kita hadapi, selalu yakinlah diri kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika Tuhan menyertai kita, maka kita akan baik-baik saja. Jangan takut terhadap masalah, tapi takutlah jika Tuhan tidak menyertai kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan jangan mengharapkan jalan kita akan selalu mulus. Tetapi percayalah, mungkin ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menyertai kita, maka kita akan baik-baik saja. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga semakin banyak yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan kita akan merasa sama-sama terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman yang begitu indah. Telah kami dengarkan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan kamilah domba-dombamu yang akan selalu berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Begitu banyak masalah dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan kami akan baik-baik saja. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa dimanapun berada telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.